Nanti ngajinya 2 kali. Yang difotokopi itu nanti untuk sesi kedua setelah asar. Ya, sekarang itu ngaji hadisnya, ini ngaji tafsir. Misalnya di sini Hudal lil Muttaqin oleh Profesor Zaini. Ini saya baca aja biar tidak kelamaan. Quran itu beliau nerjemah dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada yang diragukan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebetulnya kata takwa itu secara kosakata itu dari kata waqo yaki wikoyatan. Terus ikut wazan ifta'ala jadi ittaqo yattaqi ittiqoan. Sebenarnya maknanya waqo itu bukan takut, menjaga, no? Menjaga. Nah, menjaga itu adalah menghindari sesuatu supaya yang bahaya itu enggak terjadi. Jadi menjaga itu ada unsur, ada bahaya, kita cat supaya itu enggak terjadi. Itu namanya menjaga. Sebab itu bukti kalau makna saya benar, tidak salah. Ada kata ittaquwaha, tapi ada ittaqun naro. Kan enggak mungkin. Sama-sama jadi objek dari ittaquwaha, kok ada ittaqun naro, ya ada ittaqun nisa. Wajar tertawa kalau dibahas bisa. Ini dosen-dosen di Butan itu masih punya selera. Bahasa halusnya nafsu itu selera. Kalau Pak Arso ya sudah off. Pak Rektor bina-bina. Nah ini dengerin betul ya. Jadi kata terus ada aturan iklal itu proses analisis lafadz. Terus jadi ittaqo. Terus Kiai Jawa supaya gampang dimaknani wedya sira ing Allah. Lho Allah itu zat yang menyenangkan, Tuhan yang menyenangkan kok malah ditakutin. Itu kan sebetulnya janggal. Tapi alhamdulillah barokahnya ini DPPA ya. Enggak pati mikir ya enggak pernah janggal. Penting ada uang operasional jalan. Yang jalan jangan hanya uang operasional. Dakwahnya juga jalan. Kayak Universitas Islam itu yang jalan jangan insya Allahnya Islamnya. Ya relay saja ini karena nanti ngaji itu lama sampai maghrib nanti. Nanti jeda asar terus ngaji hadis. Ini ngaji tafsir. Bukti kalau teori saya benar ini tak bacakan sekian kitab. Urusan takwa tadi. Takwa itu maknanya apa? Menjaga. Jadi ittaqwa itu Allah itu jaga. Eksistensinya jaga. Eksistensi Allah dia jaga itu Pak Rohidin misalnya dimulai kita berkampanye, ngomong terus menerus bahwa Allah itu wajibul wujud awal atau qadim itu Allah. Disebut kalau dalam ngaji di pesantren qadim apa? Qadim. Kita harus yakin Allah itu satu, Allah itu al-ahadus somad satu. Itu kita jaga. Jaga eksistensinya, jaga terkenalnya. Terkenal ini penting. Sebab itu ini cerita Pak Arso ya, saya pernah debat kecil sama Profesor Zaini, termasuk sama Profesor Kures, tapi debat-debat saling melengkapi. Kul itu kan terjemahnya katakan. Itu di fikih Pak Arso ya, ada sedikit masalah karena iman itu sekedar bil lisan, dengan lisan itu tidak cukup, harus tasdik bil qalbi. Iman kan harus membenarkan sampai hati. Tapi kalau orang membenarkan di hati tapi lesannya enggak ngomong, kan kita enggak tahu dia mukmin apa tidak. Jadi kalau diterjemah katakan itu tidak mewakili tasdik bil qalbi, keyakinan hati. Kalau diterjemah yakinilah tidak mewakili hukum formal, hukum syariat lah, bahwa sesuatu harus dikatakan. Terus saya guyon begini, saya masih ingat usul ke Profesor Zaini, gini aja. Katakan dan yakinlah. Tapi bahasa kul itu enggak ada yang katakan juga yakini. Bahasanya enggak cukup, Pak. Nah, akhirnya kita butuh seni ngelola agama ini. Ternyata katakan itu penting karena anak kita tahu tauhid, barokahnya bapaknya mengatakan. Umat ngerti tauhid, barokahnya guru-guru mengatakan. Ada sosialisasi. Jadi berkahnya kata-kata itu kemudian orang lain bisa mendengar. Orang lain bisa meniru. Paham ya? Lagi-lagi itu juga menjaga Allah. Makanya ketika Nabi dakwah sirron sama Allah lama-lama disebut fasda bima tu'mar apa? Fasda bima tu'mar. Kebenaran itu harus muncul, harus dikatakan. Nah ini sambil ngopi. Yang ngopi ketua sukunya aja ya. Anak-anak itu nanti ngopi sendiri aja. Nanti kalau ada orang setara rektornya enggak terima. Masa rektornya ngopi
Tak apa, loro gak apa-apa. Saya teruskan ya. Makanya ada kata ittaqun nisa. Jaga perempuan itu supaya jadi orang baik, jadi objek pelecehan, supaya pendidikannya cukup. Tapi juga ada kata ittaqun nar. Ittaqun nar itu jaga diri kamu supaya enggak masuk neraka. Juga ada kata ittaqul fitan. Kamu hindari fitnah-fitnah itu, prahara-prahara. Sebab itu ini cerita bahwa kitab yang saya bawa di sini itu kitab kuno, kitab dulu. Itu di sini dijelaskan, ya saya baca ya, nanti otorisasinya ini kayak notulen ini nanti Pak Fajar sama Pak Sadali ini, LC ini dulu kuliah sana jauh ini. Semoga ngaji betul, tidak hanya lihat mumi. Gak usah diterangkan, kamu tuh kok hasut itu biasa aja. Nah, jadi takwa itu apa? Kata apa? Takwa ini di kitab saya halaman 36. Kayaknya Pak Fajar gak punya kitab ini. Nah, saya baca dulu ya. Nanti di finalisasi sama ini biar difoto nanti ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatut taqwa khamsun. 1 ayat taqyal abdu al kufra. Wadzalika maqamul Islam. Jadi siapapun yang tidak kafir itu sudah diberi status takwa. Karena dia menjaga dirinya tidak kafir. Jadi orang Islam yang enggak sholat, yang perilakunya masih enggak melakukan kewajiban, itu punya sisi takwa, tapi baru takwa syirki, menghindari syirik, menghindari ateisme. Ya. Wadzalika maqamul Islam. Jadi sekedar bersyahadat, belum sholat, belum macam-macam itu juga takwa, tapi baru takwa dari maqam Islam, ya. Baru takwa dari kemusyrikan, dari. Ini saya persaksikan dulu biar difoto Pak. Yang foto kok apa Pak? Ahli IT itu. Ini santri saya mulai kecil, tahu-tahu jadi dosen UI. Enggak ngerti-ngerti yang ngelola Islam. Waduh. Terus ketemu derajat apa hukum ini? Tadi mana? Genami. Ini. Ya nanti kalau ingin referensinya minta tolong Pak Fajar ya, gratis ya. Kalau minta uang haram. Sudah ketemu? Tadi sudah perjanjian saya sama Pak Rektor sama Pak Harsoyo supaya otoritatif. Referensinya apa? Di foto. Nanti teman-teman bisa tanya. Nah, tanya terang pisan Jarjo terus Bu Barno terang. Dan kesannya Islam kamu lebih baik. Terus wa ayat taqyal ma'asiyah wal khurumati wa huwa maqamut taubah. Juga menghindari semua bentuk maksiat. Nah, itu sudah maqamut taubah. Memang dia menghindari hal-hal yang buruk. Terus ini yang ketiga yang naik kelas lagi wa ayat taqya asyubuhati wa huwa maqamul wara. Bahkan hal-hal yang syubhat saja dijauhi. Meskipun enggak banget haram tapi sekedar remang-remang dijauhi. Makanya dulu banyak kiai-kiai itu meskipun pejabat katanya tetap punya pisang, punya ketela yang ditandur sendiri di tanah yang karuan halal milik leluhurnya. Karena itu yang karuan apa? Halal. Kalau uang-uang yang dari macam-macam itu takut biasanya dipakai sarana umum kayak pondok atau jembatan atau apa. Karena takut itu syubhat apa? Misalnya gini Pak Arsoyo, saya ini kan kiai disalami. Pak Arsoyo misalnya mau nyalon Bupati Sleman ya Mukhalin misalnya. Itu kan nyalami template saya 10 juta sebenarnya order kalau jadi bupati yang anggap wah Gus Bak doanya mustajab kalau ndak kiopo artinya uang ini sebenarnya uang kontrak kalau langsung saya makan ini saya tahu legowonya itu kalau nyata-nyata jadi kalau nggak jadi kan terus menyangsikan lah itu kalau orang waroi yang kayak gitu jangan makan disedekahkan saja sama fakir miskin karena itu riskan. Itu kan kayak DP karena nanti kalau jadi bupati betul nambahi biasanya karena itu dianggap paham ya kayak kamu misalnya mahasiswa terus dibiayai calon mertua itu kan bayangan kamu jadi rektor ternyata hanya pengurus DPPAI itu nggak mau itu subhat itu karena nggak sesuai ekspektasi halal pas-pasan lah kira-kira gitu.
Kayak ini di orang tuanya. Nyongkornya jadi pengurus PBNU atau PP Muhammadiyah. Malah tadi mondoknya. Paham ya? Nah, kalau sudah gitu namanya maqamul warok. Terus ada lagi saya makom yang keempat. Wa ayat taqiyal mubahati wa huwa maqamu zuhdi. Sesuatu yang boleh pun kalau itu riskan dihindari. Itu zuhud. Tapi contohnya jangan Pak Fajar Warsoyo mungkin, kalau Pak Fajar gak mungkin. Misalnya malam-malam lapar, kalau Pak Warsoyo wah marung. Kalau bakulnya cantik nanti lupa istri gimana? Padahal marung itu halal. Tapi ada titik riskan. Makanannya halal. Kalau Pak Fajar ya mangan ngomaro iku wae. Itu mubah pun dihindari karena takut ada masalah. Itu juga takwa. Nah ini yang mungkin ini kelas saya, sampean nggak percaya nggak apa-apa. Yang terakhir itu wa ayat taqiya khudura ghairillah ala qalbi. Wa huwa maqamul musyahadah. Kelas di mana takut hadirnya selain Allah di hatinya. Jadi misalnya saya punya uang dikasih Pak Arsoyo, misalnya dikasih Pak Fatul Wahid atau dikasih mahasiswa. Nggak kepikiran kalau ini dari makhluk. Karena takut memberi ruang makhluk. Tetap semua rezeki itu dari Allah. Yang menggerakkan hati kamu ngamal ya Allah. Harta yang dipakai juga milik Allah. Wah itu sudah makom paling tinggi. Dia nggak nerima kehadiran selain Allah. Kalau di Quran itu ada ayat itu Pak Arsoyo. Kulillah apa? Kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Kabeh ku mau ngelakoni. Kabeh ku Allah. Jadi Pak Fatul Wahid suatu saat kalau makomnya sudah kayak saya jadi rektor bukan karena saya profesor, bukan karir saya. Kabeh ku Allah. Kalau sekarang belum mau masih jumawa. Tapi suatu saat saya pasti mau ya. Pasti mau. Baru saya dulu pas rektor juga masih belum begini. Pas sudah ndak ini sudah mau ke kelas nomor 5 ini apa? Menolak kehadiran selain ini milih yang mana ini anak-anak ini mahasiswa apa? Mahasiswa. Wah berarti hidayahnya cek pas-pasan ini belum makomnya. Pokoknya ndak kafir dulu ya. Iya Pak Sedili ini pokoknya nggak kafir dulu urutannya. Muslim. Tingkat satu ya. Sudah nomor 1 atau tingkat 1? Tingkat 1. Bahasa kerennya nomor 1. Ya, jadi saya pastikan makna saya itu benar, bukan karena saya sombong atau merasa apa-apa, karena ini referensinya jelas. Ini kan makanya saya tadi matur ke Pak Rektor, saya ngaji yang sangat otoritatif. Ya, satu menghargai UII sebagai kampus besar, apalagi pakai label apa? Islam itu. Jangan sampai Islamnya itu insya Allah ya. Jadi Islam beneran apa? Islam beneran. Jadi sehingga di bab ini Pak Arsoyo sampai Nabi ngendikan, tapi bukan berarti menghalalkan seorang, ini hanya ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Itu bukan mengesahkan perilaku buruk, itu bukan. Ada wilayah yang tidak terganggu itu karena wilayah iman, makomnya Islam. Saya kalau nyontohkan itu tidak pidana. Tidak pidana gini Barso, ada nyuwun sewu warga Indonesia korupsi atau nyopet atau maling. Masih warga Indonesia enggak? Warga Indonesia, bahkan ketika di penjara pun dia tetap orang. Tapi kalau dia mengurus paspor ganti identitas, ganti warga, KTP-nya diganti paspor ganti, benar-benar enggak warga Indonesia. Sama. Orang kok merubah status Allah, tidak mengimani Allah itu udah ada. Nah, itu berarti merubah status kehambaan dia, merubah status hambaan dia, nah itu baru kafir karena dia merubah status kehambaan. Tapi kalau baru salah nyuwun sewu orang Islam, nyuwun sewu ada yang korupsi, ada yang nakal, ya dia tetap Islam, tapi yang jenis ini, jenis ini. Kalau dalam guyonan bapak saya itu orang Islam loro, ono sing umat Islam, ono Islam sing kumat. Nah ini yang yang nomor 2 itu apa? Islam yang kumat, tapi tetap Islam, tapi yang jenis apa? Kumat. Kumat itu pilih entah itu agak masalah dengan dirinya. Ya clear ya. Nah, supaya Anda nanti kalau baca kata itu di hadis. Ada lagi bukti teori ini benar. Di surat Ahzab kalau nggak salah itu ada ayat gini. Ada yang hafal Quran enggak ini? Dari sekian. Hafal separuh-separuh lah. Coba ngaco-ngaco yang lamat-lamat lah. Yang hawasi. Coba ngaco aja lumayan nanti biar cari ya. Enggak akan saya tes sudah. Siapa Pak Sadil itu?
Loh saya di UI itu lama, saya itu seangkatan Pak Harsoyo loh, khidmah UI itu. Ya di Quran kan ada ayat apa? Tsumma awrasnal kitab alladzina nastofaina min ibadina. Pertama yang disebut apa? Faminhum zalimul linafsi. Allah itu kitab ini Quran tak wariskan sama orang-orang yang saya pilih. Pertama yang disebut apa? Sebagian mereka tapi ya zalim. Ya. Karena tadi ada zalim yang tidak ganggu iman. Ya tadi misalnya nyuwun sewu, ada copet, ada maling, ada orang-orang yang berbuat buruk. Dalam keyakinan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah dia tetap mukmin karena tidak merubah status, apa? Tidak merubah. Kayak tadi orang copet, orang maling, tetap Indonesia enggak? Tetap karena masih ngakui warga negara apa? Ya, tapi kalau dia sudah merubah KTP-nya, paspornya dan benci Indonesia, namanya sudah enggak warga. Nah, kira-kira kafir itu kayak gitu. Dia merubah status dia hamba, jumawa, angkuh, nggak ngaku eksistensi Allah. Itu disebut mulhid atau mungkir. Itu sudah, meskipun dia nggak pernah melakukan dosa-dosa besar, tetap saja nggak Muslim kan? Ya, jadi clear ya. Jadi maknanya takwa sebenarnya maknanya apa? Menjaga. Makanya nanti maknanya proporsional. Misalnya ada kata ittaqun nisa, jaga perempuan supaya tidak jadi objek orang-orang nakal, supaya tidak berpikiran nakal, tidak berperilaku nakal. Ittaqun nar juga sama, jaga supaya kamu tidak kena api. Nah, kalau Allah ini kan agak unik. Allah itu zat yang menarik, yang mahbub, yang kita cintai. Kemudian disuruh takutlah pada Allah. Masa Allah ketemu Allah takut? Malah kita disuruh fafirru ilallah, mendekat ke Allah kok malah. Nah, takutnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang bikin Allah murka. Clear ya. Terus kedua menyangkut asbabun nuzul. Ya ini yang mulai tambah menarik ini ya satu-satu. Asbabun nuzul itu begini. Quran itu punya kata-kata Harsoyo, kata-kata yang umum. Dan itu kalau difahami umum bahaya sekali. Maka dibutuhkan analisis yang bernama asbabun nuzul. Misalnya di Quran ada ayat fa'enama tuwallu fasamma wajhuwah. Qulillahil masyiru wal maghrib misalnya. Nah, itu kalau kita nggak ngerti asbabin nuzul, kamu di mana saja yang penting itu menghadap. Makanya pernah ada aliran sholat 4 rakaat 4 arah. Alasannya Allah itu ada di ya itu. Nah, seperti itu harus otoritatif. Kita harus ngaji kitab namanya asbabin nuzul. Nanti tak tunjukkan kitabnya apa saja. Jadi lafadz yang umum atau frasa atau qodiyah kalau dalam bahasa santri itu tetap harus dianalisis pakai asbabin nuzul. Misalnya tadi fa'ina matuwallu fasamma wajhu. Ada ayat lagi yang lebih ekstrim dan itu melahirkan satu kecelakaan sejarah. Dulu ada ajudannya Umar. Sayyidina Umar punya ajudan namanya Qudamah. Dia solehnya minta ampun. Tapi kalau mau wiridan tuh ngefly dulu, karena nanti lebih kuat. Nyabu dulu, terus nyabu wiridan, terus wiridan nyabu lagi, wiridan lagi. Dan itu korban memahami ayat laisa 'alal ladzina amanu wa amilus sholihat junahun fima taimu. Tidak masalah orang-orang yang takwa apapun yang dimakan. Atas setelah itu takwa lagi. Nah itu kan ayat umum yang seakan-akan maknanya itu boleh. Nah ini saya baca sebelum ya masalah asbabun nuzul. Ini supaya tahqiq saja. Saya percaya sampean percaya saya, tapi biar otoritatif ya, biar apa? Otoritatif karena ini ngaji sama ya sama orang yang ya tadi lah. Sama Islam beneran ini sama. Bukan Universitas Islam apa? Insyaallah. Samu sembrono, kampus-kampusnya sendiri kok di istilahnya ikutnya partai itu asbabun nuzul apa? Asbabun nuzul itu masih awal di sini masih awal. Di sini ikutnya nanti tak tunjukkan Pak Fajar. Saya beri contoh ini tak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sponsornya begini. Kenapa harus ngerti asbabun nuzul? Saya baca dulu ya. Iklam saat terusnya annal lafdhu qad yakunu aman wa yakumud dalil ala takhsisi. Lafadznya itu umum tapi orang tahu bahwa ini maknanya khusus atau kejadiannya khusus. Terus promosinya begini. Al-wuquf alal makna
termasuk pentingnya ngerti asbabun nuzul, kamu tahu yang digedaki wa izalatil iskal, dan itu menghilangkan kejanggalan. Di sini diterangkan misalnya wa min dzalika qaulu ta'ala fa inama tuwallu fa thamma wajhuh. Fa inna law tarokna wa madlulal lafdzi laqtado annal musalliya la yajibu ali istiqbalul qiblah safaron wala hadaron wa huwa khilaful ijma'. Falamma urifa sababu nuzuliha ulima annaha fi nafilatis safar au fi man shalla bil istihad wa bana lahul khata'u ala ikhtilafi riwayat fi dzalik. Jadi dulu pernah sahabat itu di hutan, misalnya kalau di Indonesia mungkin di atas Merapi gitu, ada sahabat 4, entah 5 gitu. Pak Harsoyo sholat milih kiblat yang beliau ijtihad. Pak Wahid juga gitu, saya gitu, Pak Fajar gitu, Pak Rohidin gitu. Setelah pagi, semuanya ternyata itu nggak ada yang benar. Yang benar pun faktor tepaan. Nah, ternyata karena itu ijtihad yang salah dan sudah berusaha ngerti kiblat, dan Allah akhirnya maklumi, ya sudah tidak apa-apa, tidak usah ada, lihat kamu juga menghadap kiblat. Nah, fa'ina matuwalu itu konteksnya itu, gitu ya, konteksnya itu. Kamu di mana saja menghadap, di situ ada ridho Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembolehan orang tanpa apa? Kiblat. Atau kedua, fi nafilatis safar. Nafilatis safar itu kalau orang punya hobi sholat. Ini yang nggak kebayang bagi kamu-kamu itu. Muka-muka kayak kamu itu nggak kebayang. Nabi itu saking senengnya sholat, ketika naik unta pun itu ya sholat. Dan nanti kiblatnya ngikuti arah unta atau arah perjalanan. Tapi nggak kebayang tuh kalau satu libar nggak kebayang. Sholat subuh aja disiram air istrinya. Di kampus ngurusi Islam di rumah, wah. Ngurusi istri aja gak bisa. Ya, jadi seperti itu penentunya adalah asbabin nuzul apa? Penentunya adalah asbabin nuzul. Jadi misalnya di terjemah itu begini. Ya, apa tadi? Fa'ena matwallu fathamma wajhu. Itu kan kesannya tadi. Kesannya itu kayak kita bebas gitu apa? Kayak kita apa? Bebas. Nah, tapi ternyata yang dikehendaki itu adalah kiblat dalam konteks orang tersesat atau orang yang di safar. Ya, jelas ya. Jadi ini terus saya baca di kitabnya ini. Fa'ina ma tuwallu fathamma wajhu. Itu konteksnya hanya itu saja. Konteksnya nafilatis safar, Nabi saking senengnya sholat itu adalah sampai ketika naik unta pun inginnya sholat. Tapi untuk sunat ya, jangan untuk fardu ya. Kalau untuk fardu sebagian ulama rata-rata bilang itu iadah. Kalau untuk apa? Fardu. Terus atau orang bingung. Makanya di kitab fikih itu ada bab begini Pak Fajar. Al istihad la yunqadu bil istihad. Itu termasuk contohnya itu ada orang, satu orang sholat 4 rakaat dengan 4 arah. Jadi adalah sekarang kepikirannya sana kiblat. Rakaat kedua rubah sana. Sampai dijajal semua. Karena dia berusaha menemukan kiblat, Allah ngapresiasi. Sholatnya itu dianggap sah. Karena dia sudah berusaha mencari kiblat. Nah, ayat-ayat seperti itu konteksnya adalah masalah asbabin nuzul. Bukan punya makna umum yang terus orang bebas tanpa apa? Kiblat. Ya, yang bukan berarti orang terus bebas tanpa apa? Kiblat. Ya, clear ya? Biar sampean ngerti. Nah, begitu juga seterusnya ada ayat Barsoya inna sofal marwata min sya'airillah. Itu kan terusannya tuh agak ekstrim. Kamu yakin nggak sa'i di sofa marwah itu wajib apa sunat? Wajib kan? Bahkan rukun. Tapi redaksinya Quran itu sama cari di terjemah ini Fajar di ayat Baqarah 158. Biar orisinil. Baqarahnya 158. Sofa dan marwah termasuk syiarnya Allah. Terus Allah ngendikannya itu agak ringan. Maka kalau kamu kaji, kalau sa'i ya gak apa-apa. Kalimatnya fala junah itu gak apa-apa. Kesannya kan bisa ya, bisa tidak.